Hai sahabat Subuntu, masih bersama channel Waras Samarinda kembali. Jadi kali ini kita akan saya buatkan tutorial bagaimana cara pengukuran termistor dari modul ya. Jadi tujuan cara ini untuk mempercepat cara perbaikan kita untuk mendeteksi kerusakan kulkas yang kasusnya bawah tidak dingin. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita siapkan dulu apometer. Sembarang mau pakai apometer apa saja. Jadi kalau untuk pengetesan ini kita tidak perlu menggunakan apometer analog. Jadi misalnya menggunakan apometer biasa juga bisa ya, pakai analog bisa, jadi tidak perlu digital. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita akan mengetes tegangan. Jadi apabila di sini normal tegangannya yang muncul pada jalur termistor tersebut yaitu muncul 4 volt atau 5 volt. Jadi di sini untuk prop hitam kita taruh di bawah, prop merah kita taruh di atas, yaitu menuju ke kabel, dan di sini terukur 2 volt DC. Jadi apabila di sini normal, termistor normal, seharusnya dia terukur 4 volt atau 5 volt ya di sini ya. Karena termistor tujuannya untuk menghambat tegangan. Apabila tegangan yang terhambat tadi muncul, berarti heater bekerja ya. Dan untuk langkah selanjutnya kita langsung cek termistornya ya. Kita kasih tahu di mana kabel yang kita ukur. Tadi yang kita ukur untuk mengetahui tegangan yaitu ini di kabel. Di sini kan ada kabel putih-putih, yang putih-putih itu adalah kabel lampu, dan ada kabel, sekarang kita set ke ohm, kilo ohm ya. Kita set ke kilo ohm untuk mengetahui berapa kilo termistor saat ini. Perhatikan. Sekarang saya proses pengukuran termistor. Seperti ini cara pengukurannya, dan kabel prop hitam kita masukkan ke pin warna pink ya, warna pink muda dan pink dan merah, warna pink dan warna merah di sini. Kita hubungkan, lalu kita perhatikan terukur. Seharusnya apabila normal di sini bisa terukur hingga 30K ya, 30K hingga 40K hingga 50K. Jadi nggak pasti untuk naiknya. Di sini misalnya terukur di atas 20, artinya dia sudah bekerja baik 20 hingga 50K ya. Naiknya di sini nggak pasti. Misalnya terukur di atas 20 itu normal. Misalnya terukur 30K normal. Ini hanya terukur 7K guys. Berarti memang benar rusak ya. Kita pastikan apa kabel saya yang kurang koneksi. Kita akan pas-paskan aja dulu. Kita ukur yang, masalahnya ini ukurnya juga posisinya susah guys. Jadi kita sabar untuk pengukuran. Coba kita ukur seperti ini, langsung kita tusuk di sini. Terukur berapa? Terukur 7K, 7 kilo ya terukurnya ya. Seharusnya apabila normal di sini harus ada
di atas 20 ya, di atas 20K harusnya. Apabila tidak bisa naik sekian, maka kita harus lakukan penggantian termistor tersebut ya. Jadi sudah kita pastikan termistor rusak. Tapi bukan itu saja yang kita lakukan pengetesan. Langkah kedua, kita harus cek ya bagian heaternya, apakah heaternya koneksi dengan baik. Bagaimana cara ngecek heater? Kita cabut dulu stop kontaknya. Setelah kita lepas dari stop kontak, sekarang kita akan hubungkan apometer saya. Kita cabut dulu pin, salah satu pin misalnya tidak dijabut tidak apa-apa. Masalahnya di sini sudah tidak terhubung kemana-mana karena sudah diputus dengan relay ya. Kita hubungkan kabel biru dan kabel hitam ya di sini ya. Untuk heaternya itu negatif positifnya yaitu kabel biru dan kabel hitam di sini untuk. Dan sekarang kabel hitam, prop hitam kita taruh di kabel warna biru, prop merah kita taruh di kabel warna hitam seperti ini guys cara pengukurannya ya. Setelah ini kita perhatikan apometernya, apabila menunjukkan 400 ohm ya, 400 ohm berarti normal ya, 400K berarti bagus. Misalnya heater ini harus terukur 2K terukur 3K, atau langkah selanjutnya kita potong aja guys, kita ganti dengan yang baru ya. Ini yang baru tadi sudah kita tes, maka sudah kita lepas kabelnya, kita sambung seperti ini guys. Nah ini sudah kita ganti ya. Kalau setelah kita ganti ini sudah kita pastikan normal ya, nanti kita konfirmasi sama pemiliknya. Apabila nanti masih ada masalah, nanti saya harap bisa memanggil saya kembali. Sebelum kita rapikan saat ini, setelah kita lakukan penggantian termistor, kita pasang dulu soket-soketnya. Setelah kita pasang soket-soketnya, kita ukur sekali lagi guys ya, kita ukur sekali lagi apakah sudah koneksi dengan benar. Kita akan cabut dulu jalur termistornya, kita ukur sekali lagi, kita pastikan bahwa termistornya sudah koneksi dengan baik. Kita cabut. Kalau dia terkoneksi dengan baik, harusnya menunjukkan nilainya harusnya naik ya, karena posisinya sudah dingin. Kita akan ukur, sudah kita ganti dengan termistor dengan yang baru, dan posisi di dalam freezernya masih dingin guys, tapi harusnya naik ya. Walaupun belum naik hingga 20, seharusnya sudah bisa naik hingga 10K. Kita ukur seperti biasa tadi, kita perhatikan apometernya ya. Oke, sudah naik ya, sudah naik 2K. Kita pastikan koreksi dengan baik. Oke, ini prosesnya masih naik terus karena posisi dingin di dalam freezernya masih. Oke, sudah terukur 2K. Jadi normalnya termisnya ini 1,5 ya, atau 1,6. Dan selanjutnya kita pastikan heaternya terhubung dengan baik. Kita hubungkan heater seperti tadi. Sebelum kita rapikan, sebelum kita tutup, kita pastikan semuanya koneksi dengan baik. Kita paskan sampai benar-benar pas. Apabila sudah pas, kita perhatikan apometernya. Kayaknya juga belum pas nih, koneksinya nggak begitu
100% ya, memang harus ditekan ya untuk koneksinya ini. Kalau cuma nempel saja, ampermeternya juga tidak membaca. Kalau kita tekan menggunakan tangan. Jadi nggak begitu membaca guys ampermeternya. Kita agak tekan-tekan sedikit pakai tangan kita supaya ampermeternya bisa membaca. Oke ya, masih terukur 400 ohm. Oke lah, pokoknya jadi ini ya, langsung kita rapikan saja.